wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Nah teman-teman, gimana puasanya? Lancar kan? Alhamdulillah lancar. Hari ini kita akan belajar tentang kajian kitab Syarah Syafinatun Najah ya. Kemarin teman-teman sudah membahaskan dalam kitab Nailul Hijah, kitab Syarah Syafinatun Najah ada tentang berwudu, tentang sholat, syarat-syarat sholat. Kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Dengarkan baik-baik ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tabtulus sholatu bi arba'asyrata khoslatan. Hal-hal yang dapat membatalkan sholat ada 14. Yang pertama, bil hadasi. Anna sholata tabtulu bil hadasi. Bahwasannya sholat itu menjadi batal dengan adanya hadas atau najis. Jadi ketika teman-teman sholat lalu teman-teman membawa hadas atau najis, misalnya teman-teman buang angin dengan sengaja atau tidak, maka sholatnya batal dan teman-teman harus mengulang kembali sholatnya serta berwudu kembali. Yang kedua adalah wabiuqu'in najasati. Anna sholata tabtulu aidon bil hudusin najasah. Artinya bahwasanya sholat itu menjadi batal ketika teman-teman terkena najis. Misalnya teman-teman sedang sholat lalu ada kotoran cicak yang jatuh mengenai pakaian teman-teman. Jika kotorannya kering, maka teman-teman segera menghilangkannya atau mengibaskannya. Namun jika kotorannya basah, maka sholatnya batal karena kotoran basah itu dapat melekat ke pakaian dan teman-teman harus mengganti pakaiannya ya. Oke. Yang ketiga adalah wan kisyaful aurati. Anna sholata tabtulu aidan bin kisyafi syai'. Artinya sholat itu batal ketika teman-teman terbuka auratnya atau terlihat auratnya meskipun dengan keadaan tidak sengaja. Jika tidak buru-buru ditutupi, maka sholatnya batal. Nah, maka dari itu, jika aurat teman-teman terlihat ketika sholat, segera ditutupi ya, agar tidak batal sholatnya. Yang keempat adalah wanutqu biharfain aw harfin mufhamin amdan. Anna sholata tabtulu aidan binutqil musalli. Artinya, sholat itu menjadi batal ketika teman-teman berucap atau mengucap satu kata atau dua kata. Misalnya teman-teman lagi sholat, sedang sholat, terus teman-teman bicara gitu, maka sholatnya nanti batal. Tidak boleh berbicara atau mengucap hal-hal di luar bacaan sholat karena hal tersebut dapat membatalkan sholat. Oke. Yang kelima adalah wabil mufattiri amdan. Artinya hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu dapat membatalkan sholat. Misalnya makan, minum itu membatalkan puasa dan membatalkan sholat. Tapi jika teman-teman berpuasa, teman-teman lupa makan, maka puasanya tidak batal. Jika sholat, meskipun teman-teman lupa, maka sholatnya tetap batal ya. Oke, yang keenam adalah bil uklil kasiri nasian. Makan dalam keadaan atau dalam jumlah banyak. Nah, teman-teman sedang sholat terus teman-teman makan, tidak sengaja juga, tetap batal ya. Karena teman-teman sholat dengan keadaan makan. Oke, yang ketujuh adalah wasalasi harokatin mutawalliyatin. Anna sholata tabtulu aidan bil amalil kasir. Artinya sholat itu batal ketika teman-teman bergerak lebih dari 3 atau sebanyak 3 kali. Jadi teman-teman tidak boleh ya ketika sholat banyak bergerak. Misalnya teman-teman sedang sholat terus teman-teman garuk ini atau geleng-geleng kepala, maka hal tersebut dapat membatalkan sholat. Hati-hati ya. Oke. Selanjutnya yang ke-8 adalah wal wasbatil fahisyah. Artinya melompat. Yang ke-9 adalah wadarbatil mufrithah. Artinya memukul. Jadi melompat dan memukul itu hal-hal yang dapat membatalkan sholat karena hal tersebut di luar gerakan sholat. Oke,
yang ke-10 adalah wa ziyadati ruknin fi'liyin amdan, menambah gerakan sholat. Ayo, siapa yang suka menambah gerakan sholat? Teman-teman sedang sholat, sudah mau selesai sholatnya, sedang ruku, sedang sujud, lalu sudah mau salam, ternyata teman-teman menambahkan sujud lagi sebagai rasa syukur, maka hal tersebut batal ya, karena hal tersebut adalah penambahan gerakan dalam sholat ya. Kecuali teman-teman lupa dalam gerakan sholat, misalnya teman-teman dalam sholat lupa ini rakaat keberapa ya, nah teman-teman boleh menambahkan sujud, namanya sujud sahwi. Oke. Yang ke-11 adalah wa tuqaddimu ala imami bi ruknaini fi'liyain, artinya mendahului imam. Jadi ketika teman-teman sholat berjamaah, teman-teman tidak boleh mendahului imam ya, teman-teman harus mengikuti gerakan imam. Misalnya imamnya ruku, teman-teman harus ruku. Jangan imamnya ruku, teman-teman sudah sujud terlebih dahulu, maka hal tersebut batal dan tidak boleh, dilarang ya. Seperti hadis Nabi dikatakan yang berbunyi amma yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Artinya, tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam akan Allah rubah kepalanya menjadi kepala himar atau keledai. Tuh, sudah tertera dalam hadis ya. Lalu, yang ke-12 adalah wa niyati qat'i shalah. Artinya, terputus niat sholatnya. Jadi ketika teman-teman sedang sholat terus teman-teman mau mutusin, aku mau batalin sholatnya, aku mau main aja sholatnya nanti, maka sholatnya jadi batal karena teman-teman sudah berniat untuk memutuskan sholat, untuk memutuskan niat sholat gitu. Jadi ketika sholat kita harus khusyuk ya, tidak boleh niat batalin sholat karena tersebut dapat membatalkan sholat. Oke, yang ke-13 adalah wa ta'liqi qat'iha bi syai', anna sholata tabtulu aidan bi ta'liqil khuruj minha. Artinya mengandaikan sesuatu dengan batalnya sholat. Misalnya teman-teman sedang sholat, cuacanya lagi mendung nih atau sedang mendung, terus tiba-tiba aku lagi sholat nih, terus kalau hujan aku mau batalin sholatnya, aku mau main hujanan, maka hal tersebut batal ya sholatnya. Karena ketika kita sedang sholat kita harus khusyuk dan tidak boleh berpikir atau berandai-andai di dalam hati untuk membatalkan sholat. Nah, yang terakhir, yang ke-14 adalah watarodudi fi qat'iha, ragu-ragu dalam membatalkan sholat. Misalnya teman-teman sedang sholat, terus ada orang yang memberi salam, assalamualaikum. Nah, teman-teman dalam posisi sholat seperti ini, di dalam hati teman-teman berkata, wah nggak ada yang jawabin salam nih, gimana nih, aku batalin atau aku lanjutin ya, soalnya nggak ada yang jawab salam. Nah, hal tersebut dapat membatalkan sholat ya teman-teman. Nah, teman-teman tidak boleh ragu-ragu, maka ketika teman-teman ragu, maka sholatnya akan batal. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin hanya ini dapat Miss Ninik sampaikan, kurang dan lebih mohon dimaafkan ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Tetap semangat ya, dan semoga sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, sekarang kita siap-siap untuk menjawab pertanyaan kuis ya. Oke, kita mulai ya. Jawablah pertanyaan kuis di bawah ini. Yang pertama adalah, apa yang harus kita lakukan ketika lupa jumlah rakaat sholat? Yang kedua adalah, orang yang mendahului gerakan imam ketika sholat berjamaah diibaratkan seperti. Dan yang terakhir adalah, jika kita tertinggal waktu sholat sebab tertidur, maka apa yang harus kita lakukan? Oke teman-teman, selamat menjawab ya. Jangan lupa sholat lima waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.